Halo teman-teman, berjumpa lagi dengan Omiq. Ya, Omiq ini kita akan menerangkan kata-kata edukasi. Ya teman-teman, hari ini aku akan membahas tentang tanda-tanda emosi. Ya teman-teman, ada apa sih dengan tanda-tanda lebih banyak buat emosi dari kebanyakan orang lain? Namun ketika kita sedang memikirkan banyak kuat emosi, terus apa yang ada di pikiran kita? Anda mungkin yang ada dipikirkan seseorang yang tenang saat Anda ada musibah, stres, atau masalah sulit. Seseorang yang telah menangani siapa aja orang yang dihadapinya, atau di bawah tekanan seseorang. Bisa dikatakan kekuatan emosinya adalah untuk mengatur emosinya. Bisa dibilang emosinya kemampuan untuk mengatur emosinya. Yang pertama itu adalah Anda jangan memusingkan hal-hal kecil. Kita semua manusia dan kita memiliki momen kita. Tetapi beberapa dari kita lebih baik dalam melepaskan hal-hal yang tidak penting ya. Kemudian yang kedua adalah Anda tidak takut kerahasiaan. Artinya adalah bukan rahasia lagi bahwa orang cenderung takut akan keintiman. Ada begitu banyak alasan untuk ini. Takut ditolak, takut rentan, takut karena terluka. Jadi harus selalu optimis. Ya teman-teman, jangan lagi merasa takut lagi ya. Sehingga Anda dapat pulih dan melanjutkan hidup Anda. Yang ketiga adalah Anda memiliki kemampuan untuk menunda kepuasan. Banyak orang cenderung menyerah pada dorongan hati, ketidaksabaran, atau takut ketinggalan. Tetapi jika Anda menunda sesuatu yang Anda inginkan sekarang demi mendapatkan hasil yang lebih baik, nanti kamu lebih kuat dari kebanyakan. Kemudian nomor empatnya, jangan biarkan negativitas orang lain mempengaruhi Anda. Tidak sulit untuk terjebak dalam apa yang dilakukan atau dikatakan orang lain. Senang rasanya ikut bersenang-senang, terutama saat Anda merasa sedih. Tetapi juga mudah untuk mengambil hal-hal yang dikatakan orang secara pribadi dan membiarkannya mempengaruhi Anda. Yang kelima, Anda tidak membenci kesuksesan orang lain. Ya teman-teman, nggak boleh tuh kita membenci kalau ngelihat orang sukses, punya harta, punya banyak istri, nggak boleh ya. Banyak orang membenci kesuksesan orang ya. Kemudian yang kelima, Anda tidak membenci, banyak orang membenci, ya yang tadi, mereka bahkan merasa terancam karenanya ya. Lanjut lagi ya. Tetapi jika Anda masih bahagia untuk orang lain, ketika mereka melakukannya lebih baik dari Anda pasti bahagia. Emosional lebih kuat dari kebanyakan orang. Anda memahami bahwa hidup bukanlah kompetisi dan tidak perlu merendahkan orang untuk meningkatkan rasa harga diri Anda. Nomor keenam, Anda tidak harus memiliki kata terakhir. Artinya, kebanyakan orang merasa perlu untuk memiliki kata terakhir. Mereka merasa harus membela diri dan membuktikan bahwa mereka benar tentang sesuatu. Tapi jika kita semua ingin selalu benar, tidak akan ada kemajuan dalam segala hal. Tidak masalah topik apa yang Anda diskusikan, selalu ada dua sisi dan tidak akan ada yang mau setuju 100% dari waktu. Tidak memiliki kata terakhir tidak berarti Anda penurut. Itu hanya berarti bahwa kadang-kadang Anda memilih untuk melepaskan dan melanjutkan hidup, meskipun itu terasa sulit dilakukan. Dan itu membuat Anda menjadi orang yang jauh lebih kuat daripada kebanyakan orang lain. Nomor 7, Anda tidak takut sendirian. Ada banyak orang yang merasa perlu memiliki seorang pas sepanjang waktu. Mereka berpikir jika mereka menghabiskan terlalu banyak waktu sendirian, mereka akan bosan atau kesepian atau kalah pikiran mereka. Tetapi jika Anda takut sendirian, Anda berada di perusahaan yang baik. Maksud perusahaan ini, misalkan Anda bekerja di perusahaan ya, kemudian merasa nyaman dengan perusahaan Anda sendiri adalah tanda bahwa Anda percaya diri. Dan apapun yang terjadi dalam hidup Anda, itu bukan untuk mengatakan bahwa Anda tidak menyukai orang atau tidak ingin mereka ada. Anda hanya tidak perlu seorang untuk memvalidasi atau menyelesaikan apa yang sudah Anda lakukan. Nomor ke-8, Anda memiliki hubungan yang sehat dengan media sosial. Artinya begini ya, kita semua tahu bahwa media sosial adalah peluang besar untuk bersilaturahmi dengan orang lain.
yang menghasilkan teman baru, pacar baru, tapi juga bisa menjadi ancaman yang menyudutkan dan sumber kekacauan. Orang-orang menghabiskan begitu banyak waktu dan energi di media sosial sehingga mereka tidak punya waktu tersisa kehidupan nyata mereka, dan ini menghasilkan perasaan cemas dan depresi yang terus-menerus. Itu juga mempengaruhi hubungan seseorang dan bahkan pekerjaan mereka. Tetapi Anda memiliki hubungan yang sehat dengan media sosial, Anda memiliki kemampuan untuk membatasi. Berapa banyak waktu yang Anda habiskan di platform ini? Pahami bagaimana konten yang Anda konsumsi menghasilkan, Anda rasakan, dan kapan waktunya untuk log off sama sekali. Ini pertanda bahwa kekuatan emosional kamu di atas rata-rata. Nomor 9, Anda mengenali batasan Anda dan jangan melebih-lebihkan diri Anda. Di dunia di mana begitu banyak orang merasa perlu aktif sepanjang waktu, itu mudah untuk terjebak dalam memadamkan api, memastikan semua orang senang, dan mengambil lebih banyak dari yang seharusnya. Tapi terkadang yang terbaik adalah mengatakan tidak atau setidaknya tidak sekarang. Jika Anda dapat mengenali batasan Anda dan tidak memaksakan diri, Anda secara emosional lebih kuat daripada kebanyakan orang. Anda memiliki pemahaman yang baik tentang apa yang dapat Anda lakukan dan tahu seberapa jauh Anda dapat mendorong diri sendiri. Anda tidak mudah terombang-ambing oleh orang lain dan Anda tahu bahwa mengutamakan diri sendiri tidak membuat Anda egois, itu membuatmu pintar. Kemudian yang nomor 10 ya, yang terakhir ini, Anda melihat nilai dalam penyelesaian konflik. Kebanyakan orang menganggap konflik sebagai sesuatu yang harus dihindari dengan cara apapun. Tapi sebenarnya konflik adalah sesuatu yang bertentangan antara seorang dengan orang lain. Jadi akan muncul dalam hidup kita. Itu sebabnya keputusan yang sangat penting. Itu membantu kita tumbuh sebagai individu dan memperkuat hubungan kita dengan orang lain. Ketika kita dapat menyelesaikan konflik dengan cara yang positif, kita dapat berkembang. Keterampilan komunikasi yang lebih baik dan membangun kepercayaan antara kita diri sendiri dan orang-orang di sekitar kita. Memang sih butuh waktu, tenaga, dan kesabaran. Baik, terima kasih teman-teman. Sekian itu dari aku ya. Semoga bermanfaat untuk kita semua dan selalu berkah ya buat kita semua. Amin ya robbal alamin. Baik, terima kasih. See you next.